Mari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat hari ini. Kau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau malam hari ini. Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Engkau baik, Kau sangat-sangat baik. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berkata
kami. Haleluya. Oh, terima kasih perhatikanlah bunga baku biadab, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita, kau sayang raya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangannya, Tuhan tiada, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja, saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita akan puja diri dari awal. Perhatikanlah bunga baku biladab, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
terima kasih. Kau selalu ada bagi kami. Kau Allah yang memandang setiap kami. Dengan caramu kau menarik kami selalu lekat dalam hatimu. Semua kau kerjakan sesuai dengan rencanamu. Semua kau lakukan sesuai dengan kehendakmu. Apa yang kau pandang baik, kau kerjakan bagi kami Tuhan. Apa yang kau anggap perlu, kau lakukan atas hidup kami. Biar hati kami tetap memandang kepadamu. Mata kami memandang Engkau. Hati kami terpaut kepadamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau ajar kami selalu bersyukur. Kami bersyukur atas karya-Mu yang mulia. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang memikat setiap hati kami Tuhan. Segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, satu hal yang kami percayai, supaya hati kami terpaut kepadamu dan mata kami memandang Engkau, Allah sumber hidup kami, yang setiap hari kami percayai dan kami ikuti di setiap langkah hidup kami. Engkau Allah yang meneguhkan setiap hati kami, untuk kami memiliki hati yang teguh, untuk mempercayai setiap firman yang Kau nyatakan dalam hidup kami, setiap firman yang Kau janjikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau Allah yang mengajari kami dari hari ke hari bagaimana mengucap syukur dengan hati yang memandang kepadamu. Dengan hati yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih atas karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat rencana-Mu dan kehendak-Mu yang Kau kerjakan atas hidup kami, atas hidup anak-anak kami. Kami bersyukur Engkaulah sumber hidup kami. Hanya daripada-Mu lah kami mendapatkan hidup itu Tuhan. Hanya melalui firman-Mu yang Kau nyatakan atas kami beroleh hidup dan terus berjalan bersama dengan Engkau, terus mengikuti jalan-Mu di setiap langkah hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Amin. Dan lebarnya melebihi lautan.
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang mengubahkan dan membentuk hidup kami. Terjatuh pada tanganmu menopang, kembali berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Sekali lagi katakan, saat ku terjatuh, saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang, kau angkatku kembali berjalan bersamamu.
manusia ini dari awal. Katakan. Saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersama. Katakan hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Kembali kami dapat bersekutu malam hari ini Tuhan. Semua karena anugerah. Engkau selalu baru Tuhan. Kami jadikan hati kami sepenuhnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan, shalom semua. Siapa yang foto? Kakek siapa foto? Dah? Shalom, selamat ulang tahun buat Esther. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Esther.
Mana nih, gak ada yang buka mic. Gimana mau dengar si Esther? Ayo buka mic semua ya, sama-sama ya. Tunggu. Satu, dua, tolong. Tunggu sabar. Sabar. Kita spotlight. Satu, dua, tiga. Selamat. Selamat ulang tahun. Makasih semuanya. Nih, Oke ya, baik. Sekarang Shalom siapa? Hah? Oh, oh belum itu ya? Oh, tunggu sabar. Oke, sudah ya. Apa itu? Shalom Jelit. Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Mana Kak Cika? tidur, mau persiapan. Baiklah. Shalom. Siapa lagi? Shalom Glory. Sama Boas. Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Siapa lagi? Siapa? Oh. Shalom Marvel sama yang udah. Salam semuanya, selamat malam semuanya. Good night to you. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Selamat malam. Sekarang yang terakhir, Shalom Bang Yabes. Oh, kok Kesia belum? Mana Bang Yabes ini? Oke. Shalom Kak Kesia. Shalom semuanya, selamat malam. Sekarang semua yang di studio. Shalom semua yang di studio. Halo semua, selamat malam. Baik, yang di radio adakah? Kita lihat. Salam yang di radio ada 3 orang. Salam yang di radio ya. Kalau dengar boleh komen. Baik, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ya. Haleluya. Siapa yang miss call tadi ya? Sampai 2 kali juga miss call. Oke. Meskipun engkau telah berulang kali dihakimi olehku, engkau semua telah menerima penyelamatan luar biasa yang belum pernah diterima oleh manusia. Pekerjaan ini sangat penting bagimu, menjadi kontras juga sangat berharga bagimu. Engkau diselamatkan dan telah memperoleh anugerah keselamatan karena engkau semua adalah kontras. Jadi bukankah kontras yang seperti itu adalah tolak ini? Bentar ya. Duh. Enggak. Oke. Jadi bukankah kontras yang seperti itu adalah hal yang paling berharga? Jadi perhatikan saudara, dikatakan
penyelamatan seperti yang dialami oleh orang-orang ini belum pernah dialami oleh siapapun di antara manusia yang lain. Perhatikan saudara ya, sulit sekali untuk menerima firman di mana mereka dikatakan kontras. Melalui kontras itu terjadi penyelamatan, terjadi anugerah gitu. Mungkin selama ini saudara, dalam pandangan orang saudara, dalam pandangan manusia yang pernah membaca Alkitab, bahwa apa yang dialami oleh Adam dan Hawa itu melulu kesalahan mereka. Padahal melalui firman yang kita dengarkan ini saudara, bahwa kutuk pun itu adalah berkat. Nah, gitu lah saudara. Jadi saudara, kebenaran ini sungguh sangat sulit untuk diterima oleh akal manusia. Makanya dikatakan saudara, penyelamatan seperti yang kita alami belum pernah dialami oleh manusia yang lain gitu. Untuk bisa menerima sesuatu yang tidak baik dari Tuhan, itu sangat sulit saudara. Karena kita tidak mengerti bahwa Tuhan menguasai segalanya. Di situ masalahnya. Jadi kita ini tidak mengerti saudara misteri kedatangan ini saudara. Jadi saudara, kalau di antara kita yang sedang mengikuti firman ini saudara, kalau di dalam diri kita itu masih seperti dulu gitu ya, punya pengertian seolah-olah kita tahu gitu, sebetulnya kita itu sedang tertipu saudara. Jadi walaupun kita baca firman ini, cara Tuhan menerangkan itu memang benar-benar di luar nalar kita saudara, supaya saudara mulai mengerti secara perlahan gitu ya. Penyelamatan yang Tuhan kerjakan tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Kita ini saudara, orang percaya yang terus mengikuti Tuhan ini sama seperti orang percaya yang lain gitu ya, telah membatasi Tuhan selama ini saudara. Kita ini cenderung ingin begini saudara, kita punya keluarga yang baik, punya masa depan yang baik, kita memiliki damai sejahtera, semua hal-hal yang baik, kita hanya menginginkan itu gitu. Makanya banyak di antara kita itu terkejut saudara. Sulit sekali menerima jalan Tuhan ini saudara. Sulit sekali. Makanya termasuk mereka ini. Mereka ini kan sebetulnya seperti pionir ya. Makanya sampai dikatakan ada yang di antara mereka menjadi kontras. Ya gak terima lah saudara. Itu kan menjadi kontras itu sama seperti begini saudara. Sama seperti mereka itu ketika kayak dilemparkan ke jurang maut gitu loh saudara. Sebetulnya itu artinya kayak dilemparkan mereka ke jurang kebinasaan gitu. Dengan menyebut itu sebetulnya. Jadi sebetulnya orang-orang ini yang disebut kontras itu saudara, kalau saudara pahami ya, coba ikuti baik-baik saudara, supaya nanti keterkejutan kita itu tidak makin parah gitu. Pertama-tama ya, hikmat Tuhan begini bagi saya gitu. Pertama-tama simpanlah dalam pikiranmu bahwa, simpan dalam hatimu ya, simpan dalam perbendaharaan imanmu. Simpan, artinya kalau disimpan itu pegang. Apa itu yang saudara pegang? Bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Pertama, simpan ya.
Yang kedua, simpan dalam hatimu, Tuhan mengasihimu. Di dalam kasih ini saudara ada tanggung jawab. Dia ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada jaminan. Gitu ya. Saudara tidak boleh melepaskan ini sedikit pun. Supaya nanti ketika kita mendengarkan firman yang membuat kita itu terkejut. Karena begini saudara, iblis itu hanya bisa membunuh jiwa. Oke? Membunuh tubuh. Oke? Tapi dia tidak bisa melemparkan jiwa itu ke dalam jurang maut. Nggak bisa dia. Simpan baik-baik ya. Simpan ini, saudara. Bila perlu catat. Karena ini penting. Jadi hanya Tuhan yang bisa setelah membunuh tubuh, dia bisa lemparkan ke jurang maut atau ke neraka. Hanya dia yang bisa. Berarti saudara, apapun yang kita alami, kita tak perlu takut. Kita mesti kenali itu. Ingat, dia mengasihi kita karena dia adalah kasih itu. Oke? Tidak boleh punya pikiran sedikit pun keraguan tentang Tuhan. Gitu ya. Simpan itu ya. Jadi bagaimanapun orang ini yang bicara ini, entah dia itu mau ditipu oleh iblis, karena ini peperangan. Tuhan tidak pernah kalah. Saudara, saya ini saudara, kita ini, daging ini saudara. Kita kan tadinya miliknya iblis. Setelah diberikan, jadi kita menjadi milik iblis itu bukan karena kita yang memberikan nyawa kita kepada iblis, bukan. Tapi Tuhan. Sejak awal. Dibiarkannya kita. Memang tentu saudara, ada pilihan-pilihan yang kita buat. Tetapi bagaimanapun kita berusaha untuk menjaga diri kita, tetaplah kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak pernah bisa keluar dari sarangnya iblis. Saudara mesti mengetahui itu. Oke? Nah, jadi bagaimanapun orang ini, entah siapapun orang ini, entah licik orang ini, entah bagaimanapun pada akhirnya nanti dia bisa memberontak terhadap Tuhan, Tuhan tidak pernah kalah. Karena ketekunan dia. Oke? Karena dia sudah terlebih dahulu melakukannya di alam roh. Walaupun kita tidak mengetahui sedalam apa pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan, namun dia telah menang. Tentu dia menangkan, dia yang tahulah. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Saudara mesti catat itu baik-baik. Oke? Karena kalau saudara tidak pegang itu, saudara nanti akan mengalami keterkejutan demi keterkejutan. Saudara, saya katakan ini saudara, adalah supaya kita boleh melihat tempat perlindungan yang sedang Tuhan dirikan di bumi ini. Tidak ada tempat perlindungan di luar Tuhan. Kalau selama ini, selama 3 tahun lebih saudara, selama 3 tahun lebih ini, kita sudah duduk bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah membangunnya. Berarti ini adalah tempat perlindungan Tuhan. Ingat, saudara ada di sini bukan di bawah perlindungan saya. Bukan. Tapi perlindungan Tuhan. Makanya saudara, kadang saya rasanya itu sedih gitu loh saudara. Kalau saudara sampai hari ini
saudara belum menemukan kebenaran yang ada di tempat ini gitu. Saudara belum menjadikan persekutuan kita ini sebagai tempat perlindungan, tempat pengaduan gunung batu kita. Iya. Seperti dikatakan tadi, saudara. Kalau mereka belum menerima kedatangan Tuhan, mau bagaimanapun saudara indahnya, besarnya persekutuan mereka, itu saudara sedang ada di dalam kehancuran. Percayalah saudara, ini kebenaran. Sekali lagi saya katakan sama saudara, entah bagaimanapun orang ini, entah nantinya menurut orang mungkin kacau atau apapun gitu ya, cara pandang orang melihat orang ini, saudara, manusia melihat orang ini. Namun Tuhan, ketika kita terus memandang kepada Tuhan, ketika saya terus memandang kepada Tuhan, maka saya akan melihat penyelamatan dari Tuhan itu. Ya. Jadi saudara tidak boleh melihat dari luar. Punya pikiran seperti ini, saudara, anugerah. Kalau ada orang yang berpikir seperti saya ini, saudara, itu anugerah. Iya. Karena saya sudah menjalani perjalanan di mana saya boleh melihat kerusakan saya. Saudara, kalau seseorang bisa melihat kerusakannya, apapun akan dia lakukan demi ada di tempat ini. Kalau ada orang yang bisa menggantikan tempat ini, kalau ada kesibukan di luar yang sampai menggantikan tempat ini, dia tidak bersekutu, engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Lihat, ketika Tuhan mengundang, banyak mereka punya alasan kan? Oke? Entah apapun itu, saudara. Tapi mereka sedang menolak Tuhan. Iya, saudara. Nampaknya saudara perkataan ini, saudara mungkin rasanya menyinggung. Tapi saudara, ini kebenaran. Saya sudah katakan berkali-kali, saudara. Tuhan itu sendiri ada di antara kita. Saya tidak boleh mewakili Tuhan secara keseluruhan. Tapi yang saya katakan adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Mata saya tertuju kepada Tuhan. Saya menghormati Tuhan. Saya menghargai Tuhan. Makanya saya berani bicara sama saudara. Kesempatan seperti ini saudara tidak datang berkali-kali. Saudara bisa baca dalam Alkitab, orang yang menolak undangan Tuhan, apa yang akan mereka peroleh? Bagi orang lain, saudara, manusia di luar sana, Tuhan tak peduli. Tapi bagi saudara yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, ini menjadi masalah. Kalau saudara meninggalkan persekutuan ini, kalau karena sikap saya di luar pemandangan saudara menjadi negatif gitu, lalu saudara tidak datang lagi kepada Tuhan dengan serius, itu masalah yang paling besar. Saya sudah katakan berkali-kali, dalam hal ini saudara, kita ini adalah ciptaan.
Iya. Saya sudah katakan entah siapapun yang dipilihnya, tak masalah. Tak masalah. Entah orang lain, kalau ada orang lain yang dipakai berbicara seperti ini, biarlah saya menjadi pendengarnya. Tak masalah bagi saya. Tapi kalau sampai Tuhan pilih saya, kalau saya tidak mengikutinya, wah, sangat berat bagi saya. Sangat berat hukuman yang harus saya tanggung. Karena saya sudah menolak Tuhan. Coba bayangkan sekarang. Siapa kita bisa menolak panggilan Tuhan? Siapa kita? Siapa saudara? Itu saudara, terkadang saya harus sampai begini sekarang. Saya baru mengerti. Kenapa ya Tuhan yang Maha Kuasa engkau sampai dia menangis meratap katanya. Iya. Baru saya ngerti. Gini ya Tuhan. Di situ saudara, saya ketika saya pengen mundur rasanya, di situ saya melihat saudara, betapa tekunnya Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Rasanya saudara, saya rasanya ini seperti kita sudah membangun bangunan ini saudara. Karena kejengkelan saya gitu ya. Kadang-kadang saya seperti membayangkan diri saya hancurkan bangunan ini. Bangunan yang sedang kita buat ini. Saya jadi ingat saudara, kenapa Tuhan Yesus sampai bilang, rubuhkan bait suci ini. Aku akan bangun diam-diam. Kalian tidak mengetahui semua. Aku sendiri yang bangun. Dalam 3 hari aku membangunnya. Jadi ada banyak sekali misteri yang belum diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Iya, karena mereka gak mengerti. Percayakah saudara, kalau hari-hari ini Tuhan Yesus yang sama akan bercerita kepada kita. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang di sorga itu. Percayakah saudara? Dia akan singkapkan semua misterinya. Kalau saudara percaya, mari kita berjalan bersama-sama. Oh, bukan berarti saya sudah tahu, saya punya catatannya, lalu saya catat semua apa itu. Tidak. Karena Tuhan itu spontan. Otak kita ini saudara telah dikenali oleh iblis. Telah dikenali dia. Cara berpikir kita, sistem berpikir manusia, membuat doktrin itu semua. Dia mengenali itu. Dia mengenali semua itu. Yang dia tidak kenal adalah jalan Tuhan, pikiran Tuhan. Dan tahukah saudara, siapa yang memiliki pikiran Kristus sehingga dia bisa menasihati Tuhan? Adakah bisa kita punya pikiran Tuhan? Tapi kalau ada orang yang menerima Tuhan yang berinkarnasi, di mana Tuhan itu mengetok pintu hatinya, lalu dia makan, dan orang itu makan bersama dengan Tuhan, maka orang itu akan mendengarkan, akan mendapatkan segala hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Iya, saudara, kita terikat satu dengan yang lain. Kalau saya mengatakan, kalau saya misalnya dengan sifat egois, sudahlah. Saudara pikir saya akan menemukan Tuhan? Tidak. Karena saudaralah
saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Itulah maksudnya kontras. Supaya kita mengerti. Supaya masing-masing kita boleh menahan gejolak. Kebenarannya begini, kemanapun engkau tidak bisa pergi. Oh, Tuhan akan bilang, cobalah pergi. Aku ingatkan ya, kalau engkau pergi, engkau akan mengalami kebinasaan. Itu Tuhan bilang. Ketika saya baca ya postingan ponakan saya, itu sedih sekali. Mereka tinggal berempat, lalu mereka bilang, kita tinggal bertiga. Yang satu masih hidup loh saudara. Saya ketika baca itu tuh sedih. Ketika kakaknya itu baca gimana ya? Apa dia nggak ingat dulu ya ketika dulu mereka masih kecil sebelum mereka pada menikah gitu. Mereka bermain bersama-sama. Apa nggak ingat ya kebersamaan mereka dulu walaupun mereka berantem atau gimana, tapi tetap kakak gitu. Iya. Ketika saudara kita bersama-sama di sini gitu ya. Ketika misalnya bikin status gitu ya. Aduh. Saya dalam hati gini. Tuhan, lupa apa ya? Kenapa sih sulitnya sih? Bilang. Datang bicara. Apa saya ini sudah bukan siapa-siapanya lagi? Iya. Apa saya ini bukan bapak dia lagi? Apa lupa ya dulu ketika pergi diusir lalu datang di sini? Ih. Apa saya ini sudah jahat sekali kah? Apa penderitaan kita selama ini? Apa tidak ingat ya? Ya. Dan kalau diteruskan saudara, perasaan dongkol dalam hatinya saudara. Mungkin akan meninggalkan tempat ini. Ya. Ketika saya lihat itu saya terpikir terus. Saya ingat mereka dulu saudara. Ketika mereka berdua, dua adiknya itu saudara, mengatakan hal yang sama. Tinggal kita bertiga sekarang. Dan sekarang kan dunia media sosial itu kan terbuka dengan jelas. Dan para keluarga pasti membacanya kan. Segitunya. Apakah lebih berharga uang? Berapa sih yang ditipunya? Oh, ini sama-sama pelayan. Layani. Sudah saya pikir betapa sedihnya ya Tuhan. Tahukah saudara?
Tuhan sedang membangun kita. Saudara, seperti saya katakan tadi, tanpa saudara, tanpa saya, saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi tanpa saudara pun, saya tidak dapat mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kenapa ada firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama? Ketika kita ditajamkan, ketika kita dimurnikan, adakah kita yang bisa lari daripada Tuhan? Ketika kita sedang dihakimi, roh penghakiman itu turun. Dari mana kita mendengarkan penghakiman? Dari orang ini, dari mulutnya. Waktu orang salah menangkapnya, disitulah terjadi panas hati, saudara. Karena tidak memandang Tuhan. Karena tidak takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhanlah kita masih ada di sini. Bukan karena manusia. Ya. Saudara, Tuhan datang itu gak bisa kita prediksi. Saudara, seperti gak bisa prediksi. Hanya Tuhan yang tahu keadaan kita ini, pemberontakan kita. Nampaknya kita baik-baik, tapi Tuhan memandang itu, saudara. Kita gak tahu, saudara. Saya gak tahu, saya gak bisa tolong saudara. Saya tidak sedang memonopoli Tuhan. Walaupun saya bisa memonopoli Tuhan. Karena iblis ingin memonopoli Tuhan, saudara. Tapi tahukah saudara, ketika dia sudah datang, dia berdaulat. Iblis tidak bisa memonopoli Tuhan. Iya, itu kebenaran. Makanya kita nggak bisa. Makanya dalam keadaan hal ini, saudara, kita tak bisa memprediksi Tuhan. Nggak bisa, saya nggak bisa. Jadi jangan ada pikiran saudara, kalau kita bersekutu ini saudara sedang menerima pengajaran dari saya. Itu namanya satu kebodohan. Oh, saya tidak bisa membuat diri saya seperti Tuhan gitu. Oh, sampai saya beriman. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa membuat Tuhan hadir di sini padahal Tuhan tidak hadir di sini. Nggak bisa. Jadi kalau Tuhan katakan Tuhan hadir di sini, itu kebenaran. Tak ada orang yang bisa memonopoli itu, termasuk orang ini. Nggak bisa. Ya. Lama-kelamaan saudara, pikiran takut akan Tuhan itu mencengkram kita. Karena waktunya sudah sangat singkat. Ya. Bagaimana saudara, seluruh dunia ini mereka sedang bersatu, ingin melawan Dia yang diurapi. Ya. Dengan berbagai macam dari dulu, ambisi mereka ingin menguasai manusia, ingin mengatur manusia, terus meningkat. Saudara pikir saudara bisa selamat? Gak bisa. Tapi syukur kepada Tuhan, kita ada dalam perlindungannya.
Tapi lihat bagaimana saudara. Musuh kita itu dari dalam diri kita sendiri. Hati-hati dengan egomu. Hati-hati dengan sikap merasa engkau lebih baik dari orang lain. Hati-hati. Engkau mesti tetap menjaga keredaan hatimu. Iya. Engkau mesti bisa menahan gejolak yang ada dalam hatimu. Emosi. Iya. Bagaimana cara engkau menanganinya? Engkau mesti sujud di hadapan Tuhan. Jangan biarkan. Jangan ikuti panas hatimu. Jangan ikuti kejengkelanmu. Jangan-jangan engkau pun sering menjengkelkan orang. Ya. Saya katakan itu kepada diri saya. Supaya saya tidak menyinggung orang. Tapi apakah firman ini berlaku bagi saya saja? Tentu ini berlaku bagi kita semua. Itu dikatakan tadi saudara. Lihat saudara. Bagaimana firman yang kita dengar ini. Kalau saya mau bilang ya. Kalau sampai saudara tidak menghargai setiap perkataan. Kalau saudara sampai tidak serius mendengarkan perkataan ini. Kalimat saya begini saudara. Saya sering sekali berpikir begini. Kalau sampai saudara tidak menghargai setiap hikmat ini saudara, perkataan ini saudara. Jangan sampai engkau tidak lagi mendengar perkataan-perkataan ini nanti. Engkau akan meratap, engkau akan menggertakkan gigimu. Karena engkau terkejut di Sion. Engkau tidak mendengarkannya lagi. Mau kemanapun engkau mencari, walaupun engkau mencucurkan darah sekalipun, engkau tidak mendengarkan lagi. Seperti yang dialami oleh Esau. Iya, sudah. Saudara, dari apa yang saudara dengarkan, apakah saya masih berusaha ingin menjadi lebih baik bagi saudara? Apakah saya masih berusaha supaya bisa saudara terima? Kalau masih itu, saya tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan. Artinya, kita kehilangan Tuhan yang berdaulat di antara kita. Iya. Kita sedang dibawa kembali kepadanya, saudara. Dan ini bukan perkara mudah, saudara. Ini bukan perkara enteng, saudara. Latihan-latihan yang kita alami setiap hari itu bukan perkara enteng, itu bukan perkara mudah. Oleh karena engkau semua hidup di dunia yang sama, di negeri kotor yang sama, yang Tuhan tinggal, maka engkau adalah kontras dan menerima penyelamatan yang terbesar. Jika Tuhan tidak menjadi manusia, siapakah yang akan berbelas kasihan terhadapmu? Perhatikan ini saudara. Jika Tuhan tidak menjadi manusia, perhatikan baik-baik saudara. Orang ini yang memerankan Tuhan yang berinkarnasi ini saudara, bayangkan, perhatikan dia saudara. Adakah dia sedang meninggikan dirinya? Tapi orang salah mengartikan dia saudara. Maka saudara, entah siapapun saudara yang bisa berbicara seperti ini. Kalau orang ini boleh bicara, kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini boleh bicara saudara, dari hatinya yang paling dalam. Kalau boleh bukan aku.
Tapi dia mulai berpikir lagi. Tapi kalau bukan aku, siapa lagi ya Tuhan? Iya. Di satu sisi dia boleh berkata, kalau boleh bukan aku, kalau boleh lalukan cawan ini dariku. Jangan kasih aku cawan ini. Makanya murid-murid bilang, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Lalu kalau semua bukan aku, siapa yang akan menyerahkan Tuhan? Semua kita menyalahkan Yudas tah. Tapi kembali lagi, kalau tidak ada Yudas, siapa yang akan menyerahkan dia? Saudara bisa mengalami sedikit bagaimana hancurnya dia ketika dia mulai mengetahui, tiba-tiba saudara dia mulai mengetahui. Ternyata benar, dia itu disalibkan. Saudara lihat betapa hancurnya hatinya Yudas. Dia dicengkram oleh kegelapan, saudara. Itu pengalaman yang sangat menyedihkan. Itu sedikit gambaran dari neraka. Itu sedikit gambaran daripada jurang maut yang dialami. Tapi sekarang, setelah berapa ribu tahun, saudara, Tuhan mulai menyampaikan kebenaran ini, saudara. Orang seperti Yudas, walaupun dia sudah ada di ujung daripada jurang maut sekalipun, ketika mendengarkan kebenaran ini, saudara, bukankah dia bersuka cita? Bukankah dia boleh mengampuni dirinya sendiri? Bukankah begitu? Apakah dia tidak akan mengampuni dirinya sendiri? Bukankah dia kembali boleh melihat wajah Tuhan, saudara? Bukankah dia bersyukur, saudara? Ada orang yang mau menerima inkarnasi Tuhan. Bukankah orang-orang di masa lampau yang tidak melihat, yang belum bisa melihat rencana Tuhan, bukankah sekarang mata mereka terbuka, saudara? Iya, saudara. Di sinilah, saudara, ketika saya melihat, saya baca, saya merenungkan. Ketika dia berkata, perhatikan perkataan ini, saudara. Jika Tuhan tidak menjadi manusia, dia mulai begini. Dia mulai memandang Tuhan yang di sorga, lalu dia mulai memandang dirinya. Di mana orang tidak menghargai dia, di mana orang mungkin menganggap dia, sering mengukur dia, saudara. Apa yang kamu ketahui sih? Kamu tuh orang mana sih? Pengalaman apa? Mujizat apa yang sudah kamu buat? Mungkin orang membandingkan dia. Kenapa mereka bisa menghujat seperti itu, saudara? Karena mereka bukan di posisi itu. Dia yang dipilih. Sekali lagi, kalau dia boleh menolak. Makanya Tuhan kan, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Murid-murid sudah ketika dikasih cawan gitu kan, minum gitu kan. Kalau kita perjamuan kudus, semua kita ikut perjamuan kudus misalnya gitu. Kan itu kan artinya kan. Tapi sudah pengertian kita, anak-anak kita belum mengerti, ya
apa-apa, dia kan gak akan ngalamin. Murid-murid saudara mana ngerti mereka ketika nih minumlah katanya, dikasih minum kan. Padahal Tuhan bilang kalau boleh lalukanlah cawan ini. Kan itu kan bapaknya kan kayak kasih nih, kayak kasih cawan sama dia gitu loh. Ketika sampai di dia saudara, dia ngerti cawan ini apa, cawan murka. Tapi saudara, para hamba Tuhan buat itu menjadi, ayo angkat perjamuan supaya mengalami kesembuhan. Dibiarkan saudara. Itu nggak ada urusan sama Tuhan. Orang itu hanya mikirkan dagingnya saja. Bahkan sampai dijual kan. Jika Tuhan tidak menjadi manusia, siapakah yang akan berbelas kasihan terhadapmu? Dan siapa yang akan menjagamu? Orang-orang hina seperti dirimu. Coba bayangkan ketika kalau yang ngomong ini, sekarang itu yang ngomong ini. Ingat saudara, di dalam pikiran orang ini, Tuhan loh, bukan dia loh. Supaya saudara ngerti. Sama dalam pikiran orang ini pun, bukan dia loh, tapi Tuhan loh. Saudara, kadang kita ketika Tuhan terus terang begini saudara, udah Tuhan terus terang kayak gini pun kita nggak ngerti. Iya saudara. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau mengerti tentang karunia Allah dan siapa dia yang berbicara kepadamu, niscaya engkau sudah meminta daripadanya. Apakah Tuhan kasih dia air minum? Orang itu yang kasih dia minum. Bukan Tuhan yang kasih dia minum. Tapi kalau kau kasih dia minum, maka engkau sudah minum daripadanya. Ketika saya mulai menerima kebenaran, ketika pertama kali dia bilang, anak laki-laki itu dilahirkan. Saya nggak ngerti penjelasannya bagaimana. Cuma pada waktu itu saya ngerti, saya anak laki-laki. Dan saya teringat dulu ketika pertama sekali. Ketika saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaan itulah yang saya tanyakan. Adakah yang cara kamu Tuhan? Baru 2 tahun saya bertobat. Saya sudah dipanggil full time. Dulu saya nggak tahu. Dulu saya pikir itu full time itu kayak main-main. Baru 2 tahun loh. Yang lain teman-teman saya sudah banyak sekali, sudah lama sekali. Sudah senior. Apakah mereka dipanggil jadi full time? Tidak. Apakah karena saya hebat? Tidak. Apakah karena saya baik? Sudah kudus? Tidak. Sama saudara dengan sekarang saudara. Ketika saya berani mengatakan, dari mana pikiran ini sudah dari mana? Siapa yang berani mengucapkan seperti itu? Adakah saudara pernah dengar hamba Tuhan ngomong kayak gitu? Apa saudara pernah dengar? Mengatakan seperti ini? Mempersekutukan seperti ini? Apa saudara pernah dengar? Tapi apakah saya ujuk-ujuk ngomong seperti itu? Saudara ingat ketika saya bilang, hidupku bukan aku lagi. Saya pernah hidup
Hanya dengan satu ayat itu. Saya berjalan kemana-mana dan menyembuhkan orang, membuat mujizat. Hanya dengan ayat itu. Tidak ada tempat yang saya takuti untuk saya injak, untuk saya masuki. Hanya dengan ayat itu. Tidak ada orang gila yang tidak tunduk. Iya. Mau bagaimana dia, dukun mau bagaimana dia, wah mungkin bermanifestasi. Saya tutup mata. Tapi ketika Tuhan katakan, sudah, iblislah yang dibalikmu. Apa saya menyalahkan? Apa saya menyalahkan pernyataan orang itu, penglihatan orang itu? Tidak. Saya terima. Walaupun pahit. Iya. Sama seperti saya ketika dikatakan kontras. Apa bedanya ketika dikatakan, aku melihat iblis di belakang Bapak? Saya langsung pikir begini, oh, berarti yang melakukan selama ini iblis kah? Apa saya langsung bilang, oh enggak, itu enggak benar penglihatanmu itu. Cuman waktu itu dalam hati saya begini, Tuhan, saya akan bukan seorang pembuat mujizat. Saya dulu semuanya melakukan mujizat. Saya hanya mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Tapi sekarang sudah mulai Tuhan jawab. Menjadi kontras, bukankah itu sesuatu yang berharga, beruntung bagimu? Emang kenapa kalau dikatakan iblis? Kenapa Roman? Apa saya tersinggung? Petrus saja dikatakan iblis. Bukankah dengan mengatakan itu, justru Petrus memperoleh keselamatannya? Iya. Bukankah dia boleh melihat Tuhan itu sendiri? Siapa yang akan peduli kepadamu? Jika Tuhan tidak menjadi manusia untuk bekerja di antaramu, kapan engkau semua akan menerima penyelamatan ini yang tidak pernah dialami orang-orang sebelum dirimu? Coba bayangkan kalau yang ngomong itu adalah saya. Atau coba, saudara bisa memahami nggak arti perkataan ini? Seandainya yang ngomong itu saudara, sanggupkah saudara menanggung beban itu? Saudara pikir enak ngomong kayak gini? Ngomong kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan yang menjadi manusia itu. Emang gampang? Apa kita tidak akan bilang, kalau boleh Tuhan lalukanlah cawan ini? Tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Apa saya bisa menolaknya? Bukankah kalau saya menolaknya berarti saya kehilangan keselamatan saya? Saya kehilangan keselamatan kita semua. Lalu siapa yang akan menyelamatkan kita? Siapa? Lihatlah saudara, betapa rendah hatinya Tuhan. Lihatlah. Betapa dia tahu pilihan, ketika dia pilih orang, betapa sulitnya orang menerima kebenaran ini. Betapa sulitnya. Betapa sulitnya orang menerima Tuhan itu dan makan bersama-sama dengan dia. Betapa sulitnya. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Dia sabar terhadap kita. Dia sabar terhadap saya. Dia tekun terhadap saya. Ketika saya jengkel. Ketika saya bergejolak. Ketika emosi saya muncul saudara. Dia diam dan memandangi saya. Dia sabar.
mendengarkan seluruh keluh kesah saya. Dia sabar menghadapi saya. Karena dia tahu di balik semua gejolak itu, saudara, dia tahu masih ada kasih di dalam diri saya. Bukan karena saya, tapi karena rohnya yang ditempatkan jauh sebelum ini, saudara. Ketika saya lahir dulu, dia tempatkan secara diam-diam sebelum saya mengetahui yang baik dan yang jahat. Sebelum saya tahu berbuat baik dan jahat, dia sudah tempatkan rohnya itu. Itu yang dia lihat, saudara. Itulah rohnya. Itulah hartanya. Itulah emas murni. Yang di akhir zaman dia mulai menemukannya di dalam diri orang-orang ini, di dalam saudara. Cobalah lihat, saudara. Cobalah pergi bersama dengan Tuhan ke masa ketika engkau dikandung oleh orang tua. Pergilah ke sana bersama dengan Tuhan. Lihatlah bagaimana hati-hatinya Tuhan menempatkan roh. Lihatlah bagaimana hati-hatinya dia mengirim malaikat-malaikat untuk menjagai demi itu. Makanya dikatakan, jangan anggap remeh anak kecil ini. Karena malaikat mereka, Bapa mengirim malaikat mereka untuk memandangi wajah Bapa. Iya. Sudah pikir anak-anak kita ini yang masih kecil sekalipun sudah, yang mereka belum tahu apa-apa. Iya. Sudah pikir Tuhan tidak menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Sebagaimana Tuhan menjaga kita dari dulu. Lihatlah perjalanan yang kita lewati. Kegetiran yang kita lewati dulu. Pergaulan yang kita alami di sekolah kita. Atau apapun itu, saudara. Lihatlah bagaimana Tuhan menjagai kita. Sampai hari ini. Sampai masa putih rambut kita. Tuhan menggendong kita. Ya. Kapan engkau semua akan menerima penyelamatan ini yang tidak pernah dialami orang-orang sebelum dirimu? Betapa bangganya kita dengan orang-orang sebelum diri kita. Betapa kita pikir hebat sekali mereka. Tapi firman Tuhan katakan, mereka belum pernah mengalami penyelamatan seperti yang kita alami. Mereka semua melihat dengan samar-samar. Bagaimana kalau mereka mendengarkan bahwa Allah yang mereka ikuti adalah berhala mereka? Bagaimana? Tersinggungkah mereka? Kalau mereka rendah hati, mereka tidak akan tersinggung. Kalau guru kita rendah hati, dia tidak akan tersinggung mendengarkan salah satu dari yang pernah menjadi muridnya dipakai Tuhan berbicara. Saul tersinggung, saudara, ketika ada orang yang akan menggantikan dia. Padahal orang yang menggantikan dia itu telah dipersiapkan jauh sebelum dia. Iya. Tapi karena pengurapan Tuhan ada pada dia dan dia menjadi raja, dia menjadi sombong, saudara. Iya. Memang dia perkasa mengalahkan banyak musuh orang Filistin. Tapi berlipat-lipat dilakukan oleh orang yang sederhana itu. Yang masih sangat muda sekali. Berkali-kali dia ingin membunuh
orang yang diurapi oleh Tuhan itu berbeda sekali, saudara. Ya. Makanya Tuhan yang datang kedua kali ini, saudara, misteri sekali. Kalau ada, saudara dengarkan seseorang yang bisa bicara seperti ini, saudara, engkau bisa memandang dia. Engkau boleh belajar. Engkau harus boleh melihat Tuhan di dalam diri. Belajar. Pandang dia. Dengan berbagai macam cara, saudara, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Hebat sekali. Memang kita tidak tahu, saudara, masa depan kita. Jangan pernah rancangkan masa depanmu lagi, saudara. Jangan berhenti. Memang menurut orang, saudara, kita gak punya masa depan. Iya. Saya gak tahu entah bagaimana nanti. Yang saya tahu cuma satu. Tuhan telah datang di antara kita. Orang berkata begini, ketika orang meninggal, oh nanti tunggu saya ya di sana. Sudah senang engkau bersama dengan di pangkuan Abraham. Tunggu saya. Itu yang mereka ketahui. Saya pikir kalian dalam hati, emang kalau 3 tahun lagi, engkau masih bisa mengatakan itu enggak? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, masih ingatkah engkau saudaramu yang meninggal? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun sudah 25 tahun Bapak saya dipanggil sama Tuhan, bagi saya Bapak saya tidak mati. Saya tidak perlu mengatakan, oh Bapak, engkau ada di pangkuan Abraham. Bapak, saya gak perlu tahu. Saya gak perlu ragu. Karena saya tahu, saya melihat iman Bapak saya bertumbuh. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab selama Bapak saya, ketika dia melihat Tuhan dulu, melihat penglihatan, sekarang mulai terjawab. Dan saya boleh berkata, Bapak perlu bersuka cita melihat hal itu. Ya, 25 tahun. Ya. Nanti ketika saya mencapai umur seperti dia, bukankah saya itu seperti berjumpa dengan Bapak saya terakhir kali? Tapi ngapain saya nunggu 13 tahun? Ngapain? Sekarang saja saya sudah melihat anak-anak saya melayani Tuhan. Saya melihat anak-anak saya dipelihara oleh Tuhan. Saya melihat anak-anak saya kuliah, sekolah. Ya. Apa yang mungkin tidak dilihat oleh Bapak saya dulu, saya melihat dalam diri anak-anak saya. Ketika saya melihat saudara, bukankah saudara saya sedang melihat apa yang dulu saya dambakan itu, saudara? Ketika saya pertama kali mengenal Tuhan. Ya. Ketika saudara bisa melihat seperti yang saya lihat, bukankah kita akan melihat Tuhan itu semakin indah? Ya enggak? Ketika kita menuju ke masa tua kita, saudara, ketika kita makin lama, makin saling mengenal satu dengan yang lain, surga seperti apa yang kita rindukan lagi? Surga seperti apa? Ketika masing-masing Tuhan membawa kita, engkau
Engkau dibawa kepada komunitas. Engkau dibawa kepada keluarga. Ketika engkau mulai melihat secara diam-diam, Tuhan menyelamatkan keluargamu. Amin. Ya. Diam-diam. Oleh karena ketaatanmu, tanpa engkau tersadari, Tuhan pun menyelamatkan suamimu, menyelamatkan anak-anakmu. Ya. Engkau mulai melihat bagaimana orang-orang datang kepadamu. Dan ketika engkau buka mulutmu, mereka berjumpa dengan Tuhan yang ada dalam dirimu. Lalu, dengan perasaan seperti itu, tidak ada kesombongan di dalam dirimu. Engkau tetap merasa rendah hati. Engkau pun berkata, ketika engkau melihat pekerjaan Tuhan di dalam dirimu, engkau tidak menjadi tinggi hati. Engkau berkata kepada Tuhan, itu Tuhan. Tuhan, saya bersyukur. Tubuhku ini boleh engkau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap rendah hati. Engkau tetap sujud di kaki Tuhan. Itulah keselamatanmu. Bukan ketika engkau mencapai, engkau berlomba, lalu engkau membayangkan, nanti aku akan mendapat mahkota kehidupan. Hei, sudah 16 lewat, haleluya. Ya ampun. Iya beneran saya nggak lihat jam dari tadi. Aduh. Sorry. Haleluya. Mana tadi ini? Saya harus hentikan ya. Karena jam ya. Iya, saya nggak lihat jam. Baik, Tuhan saudara, kiranya hari ini saudara kita boleh benar-benar mengalami Tuhan. Tuhan yang berbeda setiap hari. Bangunlah saudara dalam diri saudara. Kerinduan, lapar, dan haus akan kebenaran setiap hari. Jangan ikuti suasana hati. Jangan ikuti masalah. Masalah itu fiktif. Oke? Yang nyata itu Tuhan. Kebenaran itu nyata. Itu kan, mari kita berdoa. Mana Esther? Sudah tidurnya Esther? Ini dia. Mari kita berdoa untuk Esther. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anakmu ini Tuhan. Oh, kami berkati Esther pada ulang tahun hari ini. Tuhan memberkati Esther berlimpah-limpah dengan hidupnya Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sudah mendengarkan bagaimana Tuhan pilih dia sejak dalam kandungan ibunya. Maka kami percaya Tuhan akan membawa Esther menjadi seorang yang menyukakan hati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kami berkati Esther dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat firman, terima kasih buat pengajaran. Saat ini kami beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin.